Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari Universitas Bina Insan, Prodi Informatika, semester 5 dengan NIM 2202020075. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan implementasi model prediksi resiko kematian penyakit kardiovaskuler menggunakan metode random forest. Prediksi ini didasarkan pada data klinis pasien dengan pendekatan matching learning yang memanfaatkan kekuatan dari algoritma Ensemble untuk meningkatkan akurasi dalam presentasi. Ini, kami juga akan menjelaskan proses input manual data pasien untuk memprediksi secara langsung. Dan di sini kita ketahui juga penyakit kardiovaskuler atau CVD adalah penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia, mengambil sekitar 17,9 juta nyawa setiap tahun yang menyumbang 31% dari semua kematian secara global. Kegagalan jantung adalah kejadian umum yang disebabkan oleh CVD, dan dataset ini berisi 12 fitur yang dapat digunakan memprediksi mortalitas akibat kegagalan jantung. Sebagian besar penyakit kardiovaskular dapat dicegah dengan mengatasi faktor risiko perilaku seperti penggunaan tembakau, pola makan yang tidak sehat, dan obesitas. Kurangnya aktivitas fisik serta penggunaan alkohol yang berbahaya dengan strategi yang bersifat populasi, sehingga deteksi dan manajemen dini dengan prediksi melalui model random forest sangat penting dilakukan untuk mencegah komplikasi yang serius. Jadi tujuan kita di dalam sebuah PPT ini yaitu menggunakan metode random forest untuk mendeteksi penyakit kardiovaskular yang ada menggunakan data yang telah diberikan. Yang kedua, membantu manajemen pasien yang memiliki penyakit kardiovaskular atau yang memiliki resiko kardiovaskular tinggi maupun rendah. Ya, di sini kita langsung saja untuk penjelasan codingnya. Baiklah, berikut kita langsung masuk ke codingannya. Pada bagian pertama, codingan ini kita menggunakan metode random forest. Jadi metode yang digunakan dalam random forest yang termasuk dalam algoritma Ensemble Learning untuk klasifikasi, random forest juga bekerja dengan satu, yaitu membuat banyak pohon keputusan atau decision tree dari subset data. Yang kedua, menggabungkan hasil voting dari pohon-pohon tersebut untuk menentukan prediksi akhir. Yang ketiga, memanfaatkan pembobotan fitur berdasarkan pentingnya kontribusi fitur dalam menentukan keputusan. Dan kelebihan dalam metode ini adalah ketahanan terhadap overfitting dibandingkan decision tree biasa dan kemampuan menangani data dengan fitur-fitur yang banyak. Dan pada codingan pertama ini, yang kita lakukan adalah membaca dataset dan membangun model. Dan di sini datasetnya telah kita upload, yaitu Heart Failure Clinical Record Dataset.csv. Dan pada di sini data dipecah menjadi fitur X dan fitur Y. Dan model yang kita latih menggunakan random forest classifier dengan 500 pohon dan kriteria entropi untuk mengukur kualitas split. Dan di sini ada confusion metriknya. Dan di sini juga saya menjelaskan di PPT bahwasanya hasil klasifikasi yaitu confusion metriknya adalah true negatif 47 model berhasil memprediksi 47 sampel dengan label tidak meninggal secara benar, dan true positif 20 model memprediksi 20 sampel dengan label 1 meninggal secara benar, dan
False positif 4, model memprediksi 4 sampel sebagai meninggal positif, pada hal sebenarnya tidak meninggal. False negatif, model memprediksi 4 sampel sebagai tidak meninggal negatif, padahal sebenarnya hal meninggal. Dan kembali lagi ke codingannya, di sini kita mendapat akurasi 0,89 pada compression matrix. Dan pada evaluasi model, di sini kita menggunakan dua model evaluasinya, yaitu compression metric dan classification report. Compression metric untuk mengetahui jumlah prediksi benar atau salah, dan classification report yang memuat metrik seperti precision, recall, dan F1 score. Dan pada coding ketiga juga kita menganalisis filter import. Random forest memiliki atribut filter import, yaitu classifier filter import. Dan di sini yang memiliki nilai kontribusi setiap fitur. Grafik batang horizontal yang digunakan untuk memvisualisasikan fitur mana yang paling penting dalam memprediksi kematian. Dan di sini terdapat random forest training set dan random forest test set. Jadi ada dua, yaitu training set dan test set. Dan pada codingan keempat, kita bisa menginput data secara manual di codingan keempat, dan kita bisa melihat datanya langsung dari dataset yang telah kita upload tadi. Jadi kita bisa langsung memprediksikan suatu penyakit yang dialami dan seberapa parah penyakitnya. Ya, mari kita coba inputkan sesuai data yang ada di database. Kita ambil contoh nomor 16, usia 49 tahun, satu, kondisi kurang darah sel darah merah, ya. Apakah tingkat enzimnya 80, 0, 30, 1, 2, 7, 0, 0, 0, 1, 138, ya, bisa kita lihat di sini 78, 0, 0, 0, 12, dan di sini kita jawab ya. Dan tampillah. Nah, di sini terdapat apakah data pertanyaannya, apakah data sudah benar. Dan hasil prediksinya adalah pasien tidak berisiko mengalami kematian akibat penyakit kardiovaskular. Jadi probabilitas tidak berisiko 77,20%, dan probabilitas resikonya adalah 22,80%. Jadi pada coding keempat ini kita memprediksi apakah dia akan terkena penyakit seberapa besar
dia terkena penyakit kardiovaskular. Nah, ini dan inilah penjelasan dari codingan yang saya lakukan dengan mengkodakan metode random forest. Demikianlah presentasi mengenai implementasi random forest untuk memprediksi resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Dengan metode ini, kita dapat memanfaatkan data klinis untuk memberikan keputusan yang lebih baik dalam bidang medis. Penggunaan input manual juga memungkinkan interaksi langsung dengan pengguna untuk memprediksi resiko secara real time. Dan saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.